Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Salasatul Usul, penjelasan tentang tiga landasan utama dalam Islam, tiga landasan pokok yang sangat penting dalam agama Islam. Dan walhamdulillah kita masih dalam pembahasan muqaddimah dari kitab ini. Kita sudah menyelesaikan dua muqaddimah, dua pendahuluan dari kitab ini, dan insyaallah pada malam ini kita masuk ke muqaddimah yang ketiga. Taib. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, ilmuilah, arsyadakallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian, li ta'atihi, untuk mentaati Allah ta'ala. Annal hanifiyatah millatu Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Al-Hanafiyah yakni agama yang lurus, akidah yang lurus, condong kepada Allah Ta'ala dalam mengikhlaskan segala ibadah dan ketaatan, berpaling dari selain Allah Ta'ala. Itu makna Al-Hanafiyah. Akidah Al-Hanafiyah ini adalah millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata beliau, dan Hanafiyah itu adalah anta'budallaha wahda, engkau beribadah kepada Allah Ta'ala wahdahu, semata-mata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din, segala ibadah, ketaatan hanya untuk Allah Ta'ala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dengan hal itulah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan. Dengan itulah Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Jadi ini perintah tauhid.
mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah. Itu adalah perintah Allah Ta'ala jami'an nas, kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan karena sebab itulah Allah menciptakan manusia. Kenapa ada dunia ini? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Dan kenapa Allah menciptakan manusia? Itu karena supaya kita menyembah Allah Ta'ala, supaya kita beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan segala ketaatan dan ibadah kita kepadanya. Taib. Ini mukaddimah yang ketiga dari kitab ini. Kita jelaskan satu persatu dari ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala. Jadi kata beliau rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya, kalimat ini berulang sebenarnya dari pembahasan sebelumnya ya. Di pembahasan sebelumnya sering kita dengarkan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Taib. Itu kalimat-kalimat sering berulang dari beliau, selalu di mukaddimah beliau, di mukaddimah yang pertama, di mukaddimah yang kedua, dan di mukaddimah yang ketiga ini beliau selalu mengingatkan kita, i'lam, ilmuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberikan kalian hidayah dan taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat i'lam ini beliau perintahkan kita untuk belajar. Beliau mengajak kita untuk mempelajari agama Allah. I'lam, pelajarilah agama Allah. Karena ilmu merupakan sumber kebaikan. Ilmu merupakan aslu kulli khair, asal segala kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang lahir kalau kita bodoh. Tidak ada kebaikan yang lahir, ketaatan kita juga tidak akan menjadi baik tanpa ditopang di atas ilmu. Salat tidak jadi baik tanpa ilmu. Kita mau berhaji tidak baik kalau kita bodoh tentang bagaimana tata cara haji. Salat juga seperti itu. Berpuasa juga seperti itu. Bahkan berjihad di jalan Allah Ta'ala nanti jadi baik kalau kita berilmu. Maka seluruh ibadah jadi baik dengan ilmu. Makanya ilmu ini kata para ulama adalah aslu kulli khair, asal kebaikannya segala sesuatu. Ilmu ini merupakan sebab diterimanya amalan, syartu sihhatil a'mal, syarat benarnya amalan. Karena amalan tidak ditopang di atas ilmu, la yanfa' ala sahibih, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Iya. Ilmu ini luar biasa ya. Makanya selalu di awal dari 3 mukaddimah yang beliau sebutkan semuanya adalah ilmu agama. I'lam. Ilmui wala takum minal jahilin. Jangan kamu jadi orang yang bodoh, karena segala kebaikan yang ada di alam ini itu sumbernya karena ilmu. Ma'rifatullah. Karena adanya ilmu. Ilmu yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, pengetahuan kita dan pengenalan kita terhadap Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya. Atau ilmu yang kedua, ilmu terkait dengan syariat Allah Ta'ala. Ilmu yang terkait dengan apa? Syariat Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang benar dan mana yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang Allah ridhoi dan mana yang Allah tidak ridhoi. Mana yang Allah benci dan mana yang Allah murkai. Kita tahu. Kita tahu mana sunnah dan mana bid'ah. Mana syirik, mana tauhid. Makanya ilmu adalah furqan. Ilmu adalah apa? Al-furqan. Pembeda yang dengannya kita membedakan kullu aqwali wal ahwal wal aqwal wal ahwal. Dengan ilmu agama ini kita mengenal dan kita menimbang seluruh ucapan manusia. Ucapan manusia itu benar atau tidak, ilmu agama yang menentukannya. Ucapan manusia ini hak atau batil, benar atau tidak, ilmu agama yang menimbangnya. Kullul aqwa wa kullul af'al. Bahkan seluruh perbuatan manusia yang menimbangnya adalah apa?
Ilmu agama. Ini orang amalannya benar atau tidak benar? Ilmu agama yang menimbangnya. Iya. Ini amalan sunnah atau bid'ah? Ini amalan dicintai atau diridhai oleh Allah Ta'ala atau tidak? Ilmu agama yang menimbangnya. Wa kullul ahwal, dan segala kondisi manusia. Segala kondisi manusia, ilmu agama menimbangnya. Maka segala kebaikan yang ada di alam ini, yang lahir, itu pasti sumbernya karena ilmu agama. Baik ilmu yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, atau yang terkait dengan apa tadi? Syariat Allah Ta'ala. Kalau ilmu yang terkait dengan syariat Allah, maka dengannya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, kita tahu mana yang benar, jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Kalau terkait dengan ilmu tentang Allah Ta'ala, ilmu yang terkait tentang Allah Ta'ala, tentang nama dan sifatnya, maka ilmu ini, dengan ilmu inilah yang dikenal dengan ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan namanya, dengan sifat-sifatnya. Dengan itulah kita menyembah Allah Ta'ala. Karena ada orang yang menyembah Allah Ta'ala, dia tidak kenali Allah. Sudah puluhan tahun dia sembah Allah Ta'ala, dia tidak tahu di mana Allah. Di mana Allah? Ya, di hati saya. Kata dia. Karena dia jahil tentang Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala? Di mana-mana. Karena dia jahil tentang Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh bodoh tentang masalah ini. Kita disuruh terlalu berilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah aslu kulli khair. Ilmu adalah asal kebaikan segala sesuatu. Dengan ilmu kita mengenal Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita menyembah Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita mencintai Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita takut kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita mengharap hanya kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita menyembah Allah, kita beribadah, kita taati Allah dengan ilmu semua. Iya. I'lam. Maka muqaddimah ini muqaddimah yang terakhir sebenarnya ya, karena ada 3 muqaddimah dari kitab ini. Ada 3 muqaddimah dari kitab Salasatul Usul. Kita sudah selesaikan 2 muqaddimah, 2 pendahuluan. Sekarang kita sudah berada di muqaddimah yang ketiga. Ya. Beliau tetap mengingatkan i'lam, supaya kita berilmu dan mempelajari agama Allah. Wala takum minal jahilin, dan jangan kalian menjadi orang yang bodoh tentang agama Allah. Karena asal segala keburukan dan kejelekan, asal segala kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan semua keburukan di alam ini itu karena kejahilan. Dan asal segala kebaikan yang ada di alam ini, ya, itu sumbernya adalah apa? Ilmu agama. Makanya seluruh nabi dan rasul diturunkan membawa ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu, yang telah mengutus para nabi dan rasulnya. Dengan apa Allah mengutus nabi dan rasul? Bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, dengan agama yang hak. Jumhur ulama ahli tafsir menafsirkan makna dari 2 kalimat ini, bahwa Allah menurunkan seluruh nabi dan rasul bidinil bil huda, dengan al huda, wa dinil haq, dan dinul haq maknanya adalah al ilmun nafi wal amalus salih. Allah Ta'ala menurunkan seluruh nabi dan rasul dengan apa? Membawa al huda. Apa al huda? Kata para ulama ahli tafsir, al ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat yang mereka bawa. Karena ilmu yang bermanfaat adalah sumber hidayah, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya orang tidak akan mungkin bahagia dunia dan akhirat kalau dia bodoh tentang agama Allah. Tidak mungkin dia bahagia. Walaupun dia punya banyak harta, walaupun dia punya banyak uang, dia tidak akan mungkin bahagia sebagaimana bahagianya orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah, walaupun dia adalah orang yang paling miskin. Orang yang miskin punya ilmu agama lebih bahagia dibanding orang yang kaya. Iya. Orang yang miskin akidahnya menembus sampai ke langit. Akidahnya paham tentang surga dan neraka. Akidahnya mengenal Allah Ta'ala tentang takdir-takdirnya, tentang segala ketetapannya, sehingga apapun yang Allah putuskan kepada dia, walaupun dia miskin, dadanya selalu lapang. Orang yang kaya jahil tentang agama Allah,
banyak hartanya tidak bisa bahagia dengan harta. Tapi orang bahagia dengan ilmu agama. Itu kebaikan ilmu agama ya. Makanya ilmu ini selalu menemani manusia dimanapun dia berada. Dia akan jadi teman setia kita di saat kita tertimpa musibah, di saat kita ingin melakukan maksiat, ilmu yang menemani kita. Ilmu akan mencegah kita. Jangan kamu berbuat seperti ini. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Konsekuensi ilmu melahirkan al-khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka dengan ilmu kita takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala hanyalah orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala di mukaddimah yang pertama ini, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah Ta'ala memberikan ar-rusyd, hidayah kepada kalian, li ta'ati, untuk mentaatinya. Arsyadakallahu, arsyada ini dari kalimat ar-rusyd. Iya. Rasyid, Rusydi. Ya, ada Rusydi namanya. Oh, bagus itu. Orang yang mendapatkan ar-rasyad. Rasyid. Mati dal ya, bukan teh. Bukan rasyid. Iya, pakai dal. Rasyid. Itu isim fa'il. Artinya orang yang mendapatkan rusyd, petunjuk. Siapa orang yang dikatakan rasyid? Ketika Allah Ta'ala selalu berikan dia taufik dan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu artinya orang yang rasyid. Orang yang selalu diberikan taufik dan hidayah berjalan di atas jalan yang lurus, dimudahkan melakukan ketaatan, dan dimudahkan dia bertobat dari segala kejelekan. Itu orang yang rasyid namanya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ar-rasyid. Iya. Yaitu mereka siapa ya? Mereka yang rasyid, yaitu mereka yang Allah Ta'ala memudahkan mereka untuk melakukan kebajikan. Allah mudahkan dia salat, Allah lapangkan dadanya untuk melakukan ibadah. Karena itu kita dapatkan sebagian orang, ada orang yang betul-betul dimudahkan dia salat. Sampai dadanya selapang-lapangnya dia salat, mudah dia salat. Tenang dia salat, khusyuk dia salat, tumaknina dia salat. Cepat dia pergi ke masjid misalnya, mudah dia salat. Ada orang yang dilapangkan dadanya seperti ini, dimudahkan dia puasa. Di sisi lain ada orang yang kalau mau sholat seperti panjat gunung. Di sisi lain ada orang yang mau puasa kayak mau mati dia puasa, Pak. Tak bisa dia. Iya. Itu kan hidayah Allah bermacam-macam pada manusia. Maka mereka ini habbaba ilaikumul iman. Allah mudahkan dia untuk beriman, taat, beribadah. Allah mudahkan dia. Allah Ta'ala hiasi hatinya, mudah untuk taat. Kemudian Allah Ta'ala jadikan mereka benci kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang rasyid. Ini doanya Syekh rahimahullah. Dan itu dari adab seorang penuntut ilmu itu selalu berdoa kebaikan untuk orang yang diajarkan. Ya. Selalu doakan orang yang kita ajarkan, supaya orang yang diajarkan ini senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak-anak kita, saudara-saudari kita misalnya, santri-santri kita itu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Allahumma aslih lana walahum. Ya Allah berikanlah islah, perbaikilah kami. Allahumma aslih li, Allahumma aslih lana wa aslih li zawjatina wa abnaina wa banatina. Ya Allah berikanlah islah, perbaikilah kami, kondisi kami. Kama aslahatas salihin, sebagaimana Engkau memberikan perbaikan kepada orang-orang salih. Ya, perbaikilah, islah, perbaikilah kondisi keluarga kami, anak dan istri kami, anak-anak kami, santri-santri kami misalnya, ikhwanana, saudara-saudara kami, ya, dan guru-guru kami, perbaikilah ya Allah, berikan dia hidayah, petunjuk.
Manusia butuh hidayah dari Allah Ta'ala. Iya. Ulaika humur rasyidun. I'lam arsyadakallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rusyd, hidayah kepada jalan yang lurus kepada kalian, li ta'ati, sehingga dengan itu kalian bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala berkata, irsyad itu maknanya adalah al-hidayatu ila shawab wat taufiq lil ilmi nafi wal amali salih war rusydu diddul ghayy. Ini faedah dari beliau, masyaallah. Kata beliau, kalau orang diberikan rusyd oleh Allah Ta'ala, kalau ada orang yang mendoakan kita, arsyadakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan rusyd kepada kalian, maknanya apa irsyad? Maknanya adalah al-hidayatu ila taufiq, hidayah dari Allah Ta'ala kepada manusia ila shawab, sehingga dia selalu berada di atas kebenaran, jalan yang lurus. Wat taufiq, taufik dari Allah Ta'ala lil ilmin nafi, agar supaya manusia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, agar supaya manusia dimudahkan untuk beramal salih. Itu makna rusyd. Ya, maknanya kurang lebih yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau orang diberikan irsyad, artinya dia diberi hidayah berjalan di atas as-siratul mustaqim. Dia diberi taufik untuk bisa berilmu, belajar. Makanya kalau ada orang yang menuntut ilmu, ada orang yang belajar, menuntut ilmu, dia pelajari agama Allah Ta'ala, itu artinya Allah berikan dia rusyd. Ya, Allah berikan dia apa? Rusyd, hidayah, taufik. Karena asal hidayah adalah ilmu yang bermanfaat. Itu asal hidayah. Itu asal rusyd. Itu asal taufik. Wal amalus salih, dan termasuk pemberian hidayah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mudahkan manusia untuk beramal salih. Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, ibadah. Iya. Warusyd diddul ghayy. Sedangkan lawan dari ar-rusyd adalah al-ghayy. Itu yang saya sebutkan kemarin pada pertemuan yang malam kemarin. Al-ghayy, ya. Al-ghayy, gawin, al-ghawi. Itu lawan dari rusyd, lawan dari ad-dhalal. Ya, jadi al-ghayy ini mirip ad-dhalal, ya. Ya, mirip ad-dhalal. Kalau sebagian para ulama mengatakan ad-dhalal adalah la ya'riful haq, tidak tahu al-haq, itu dhalal namanya. Dia jahil, dia bodoh terhadap al-haq, dia menyimpang dari al-haq, berpaling dari al-haq. Ya. Dia bodoh dari al-haq, dia tidak tahu kebenaran. Itu dhalal namanya, sesat. Sedangkan al-ghawi, al-ghayy, ya, adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak beramal dengannya. Iya, dan ini lebih parah sebenarnya, ya. Sudah tahu kebenaran, ya, tapi dia menyimpang. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh, ya, la ikraha fid din. Tidak perlu orang dipaksa beragama. Tidak perlu seorang dipaksa untuk berislam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena jalan yang lurus, jalan yang benar itu tabayyan, sudah sangat jelas, minal ghayy, dari jalan yang sesat, dari jalan yang apa? Menyimpang. Taib. Dan ini juga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, wa ayyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat setiap dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka tidak beriman dengannya. Wa ayyaraw sabila rusyd la yattakhiduhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan ar-rusyd, jalan yang lurus, jalan hidayah, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak mau tempuh. Mereka tidak mau menjadikannya sebagai jalan. Ya, mereka tidak mau menjadikannya sebagai jalan. Maka ar-rusyd, kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, itulah dinul Islam, ar-rusyd, jalan yang benar. Wal ghayy, sedangkan jalan yang sesat adalah dinu Abi Jahlin, jalannya Abu Jahal. Agamanya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal dikatakan ghayy? Karena dia sesat. Padahal dia tahu kebenaran. Padahal yang bawa kebenaran itu adalah keponakannya sendiri. Tapi Allah tidak berikan dia hidayah. Ya, karena hidayah itu tidak didapatkan segampang itu, ya. Hidayah itu tergantung dari kehendak Allah Ta'ala.
Jadi kadang ada orang jauh dia datang pergi belajar. Ya kan? Itu yang sangat mengherankan, itu namanya hidayah ya, namanya hidayah. Ada orang jauh datang belajar. Tapi tetangga-tetangga dia, ya, keluarga-keluarga dia yang dekat tidak dikasih hidayah, padahal dia ada di situ juga. Tapi dia tidak belajar. Orang yang jauh berbondong-bondong datang belajar di suatu tempat, sedangkan di tempat itu sendiri, di samping-samping pesantren itu, banyak keluarga-keluarga tidak dikasih hidayah, tidak belajar juga. Menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah Ta'ala. Iya, ada orang dikasih hidayah, anaknya tidak dikasih hidayah. Anaknya dikasih hidayah, abinya tidak dikasih hidayah. Ada suaminya dikasih hidayah, istrinya tidak dikasih hidayah. Ada yang istrinya dikasih hidayah, suaminya tidak. Taib, maka kita butuh hidayah dari Allah Ta'ala. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. I'lam, ilmuilah, semoga Allah memberikan jalan petunjuk lurus kepada kalian, yang dengannya kalian mentaati Allah. Annal hanifiyata, ketahuilah bahwasannya al-hanifiyah. Al-hanifiyah ini nanti akan dijelaskan juga oleh beliau. Al-hanifiyah ini merupakan milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Al-hanifiyah ini, kata beliau, adalah maknanya anta'budallaha wahdah. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala, mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din lahu, hanya untuk Allah Ta'ala. Dan ini ayatnya sangat banyak ya, mukhlisin lahuddin, ya, sering kita dengarkan ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Dan mereka tidak diperintah, wa ma umiru, mereka tidak diperintah illa, kecuali liya'budullaha, beribadah kepada Allah Ta'ala. Cukup? Belum cukup. Kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran bukan cuma diperintah ibadah, tidak. Oke, diperintah sholat, ya sholat. Perintah puasa, ya sholat puasa misalnya. Perintah berhaji, berhaji. Perintah berjihad, berjihad. Perintah Allah tidak hanya ibadah, bukan. Masih Allah sambung. Mukhlisin lahuddin, harus dia ikhlaskan semua din. Apa itu ad-din? Ibadah wal amalus salih. Itu mana ad-din? Ibadah dan seluruh ketaatan. Mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah itu, dan seluruh ketaatan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Maka ibadah nanti dikatakan ibadah, kata para ulama, ma'at tauhid, kalau ibadah itu berbarengan dengan tauhid. Adapun ibadah yang tidak berbarengan dengan tauhid, maka itu bukan ibadah, belum dianggap ibadah, walaupun dia sholat. Iya, belum dianggap ibadah. Makanya seorang nanti dikatakan benar beribadah kepada Allah kalau ada zahir yang dia kerjakan dan ada batinnya. Apa batinnya maksudnya di sini? Dia maksudkan ibadahnya itu untuk Allah Ta'ala. Adapun sekedar badan, maka banyak orang beribadah, badannya beribadah, dia sholat, dia bersedekah, dia berjihad, tapi yang dia maksudkan adalah pujian orang, maka ibadahnya tidak dianggap ibadah. Karena itu namanya kesyirikan. Sementara kesyirikan ini jika dia mencampur ibadah, sama kalau hadas mencampur taharah. Kama anna at-tahara la yusamma at-tahara illa ma, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-tahara. Ya, sebagaimana tauhid nanti dikatakan tauhid kalau tidak dicampur dengan kesyirikan, sebagaimana salat nanti dikatakan salat kalau tidak dicampur dengan apa? Hadas. Kapan orang salat dia berhadas, maka salatnya apa? Tidak sah. Sebagaimana orang yang beribadah, jika dia beribadah dicampur dengan kesyirikan, maka tidak ada ibadah yang sah. Semuanya batal. Adanya ibadah dengan tidak adanya ibadah sama saja. Itu kalau dicampur dengan syirik. Ini makna Hanifiyah ya. Ini makna Hanifiyah. Dan makna Hanifiyah itu sebenarnya maknanya adalah condong kepada tauhid dan berpaling dari selain Allah Ta'ala. Itu makna asal Hanifiyah. Dari kalimat Hanif. Hanif itu artinya lurus. Lurus maksud dan tujuannya hanya untuk Allah. Al-muqbilu ilallah wal mu'rid an ghairi.
Itu makna hanif. Seorang yang hatinya itu hanya cenderung kepada Allah Ta'ala. Dia tidak menoleh kepada siapapun selain Allah. Dia tidak menoleh kepada siapapun. Karena hatinya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Dalam segala ketaatan yang dia kerjakan, ibadahnya, maksud dan tujuannya, pembesarannya dan pengagungannya, tertujuannya kepada Allah Ta'ala. Ya, dia berpaling dari segala maksud dan tujuan bergantung kepada makhluk. Itu hanif namanya. Iya. Makanya bagus juga dikasih anak namanya Hanif. Anak perempuannya Hanifah. Abinya Abu Hanifah. Bagus ya. Bisa jadi nama ini. Insyaallah Ustaz, nanti kalau ada istri saya yang kedua nanti kasih nama Hanifah. Jadi Abu Hanifah mi. Iya. Baik. Jadi Hanif itu makna Hanif. Dan agama yang Hanif ini Allah Ta'ala telah menyebutkan sejumlah ayat Al-Quran tentang agama yang Hanif, agama yang lurus. Karena Nabi Ibrahim itu agamanya itu lurus sekali ya. Nabi Ibrahim dikasih gelar Abul Anbiya, bapaknya seluruh Nabi dan Rasul. Karena dari Nabi Ibrahim lahirlah keturunan Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul yang datang setelahnya itu keturunan Nabi Ibrahim. Semua Nabi dan Rasul. Baik, Nabi Ibrahim punya istri yang bernama, siapa nama yang pertama? Istri pertamanya Nabi Ibrahim? Sarah atau yang kedua? Siapa yang kedua? Hajar, ya. Istri Nabi Ibrahim yang pertama namanya Sarah, ya. Sarah. Orang bilang Sarah, ya. Nabi Ibrahim di waktu itu cuma dia yang muslim, berdua sama istrinya, berdakwah. Dia dakwai manusia. Dia berjalan, dan istrinya Nabi Ibrahim ini yang bernama Sarah, orangnya cantik. Dan dia datang ke sebuah negeri. Di negeri itu terkenal rajanya. Kapan ada orang masuk ke negeri itu, ya, kalau itu adalah istrinya, maka diambil istrinya orang. Nah, kebiasaannya ini raja penjahat. Kalau udah masuk, kalau istrinya diambil, kalau bukan istrinya dia tidak ambil. Ya, maka Nabi Ibrahim dipanggil sama dia, dilapor ada di situ orang masuk ke kota ini, dia bawa perempuan, istrinya mungkin. Dipanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah tahu ya. Dia tanya istrinya, dia bilang nanti kalau saya ditanya sama itu raja, saya bilang kamu adalah saudari perempuanku. Dia tidak berbohong ya. Saudari seiman dia maksudkan dalam hatinya. Karena sama-sama beriman. Dipaham ya? Ini namanya tauriyah ya, bukan berbohong, tauriyah. Ya, dia ditanya siapa dia? Dia adalah ini siapa dia? Dia katakan saudari saya. Dalam hatinya saudari seiman. Istrinya, pada istrinya. Tapi dilepaskan dia. Maka dia pun melakukan perjalanan. Sarah ini merasa berat karena tidak dikasih anak. Sarah ini merasa berat karena Nabi Ibrahim tidak punya apa? Tidak punya anak. Jadi Sarah karena kasihan melihat Nabi Ibrahim, ya namanya perempuan ya. Kalau masih normal, dia kasih nikah suaminya. Tidak ada anaknya ya. Iya, jadi mudah-mudahan tersinggung ini, tidak ada anaknya. Baik. Ini saya bahas sedikit Nabi Ibrahim, karena ini nanti Nabi Ibrahim yang kita mau bahas ini, karena dia adalah Nabi pertama yang paling banyak keturunannya Nabi, kemudian dia adalah orang yang paling dikenal bertauhid. Makanya Allah abadikan banyak agama Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bahkan disuruh ikuti Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ya. Jadi setelah berjalan, Sarah ini, ya, dan ini sebenarnya kisahnya panjang ya, kisahnya panjang Sarah bersama raja itu, ya, bersama Nabi Ibrahim. Coba saya singkat. Jadi Nabi Ibrahim dibantu oleh istrinya Sarah. Sarah ini cari budak. Maka dapatlah dia bernama Hajar. Jadi Hajar ini sebenarnya budaknya dia. Budaknya Sarah.
Dia katakan menikah sama Nabi Ibrahim saja karena supaya dia punya apa? Anak. Ya, maka setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, ternyata Hajar hamil. Iya. Tahu ya, kalau wanita hamil itu disayang-sayang sama suaminya. Sarah mulai, waduh, dia tidak punya anak ya kan? Nabi Ibrahim punya Hajar, hamil, ada anaknya lagi. Gak enak perasaannya. Siapa? Sarah gak enak perasaannya karena Nabi Ibrahim kayak bagaimana ya? Namanya perempuan ya, cemburu. Ada manusia itu, perempuan itu pasti cemburu seperti ini. Normal. Ya, ketika Nabi Ibrahim ketika Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, melahirkan anak yang bernama siapa? Ismail kecil. Ya, sudah semakin tidak enak perasaannya Sarah terhadapnya. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Ta'ala bawa Hajar kemana? Ke tempat yang kita kenal dengan Mekah sekarang ini. Iya. Dibawa oleh dia ke sana bersama bayinya yang kecil ini, Ismail. Dibawa sampai di Mekah dan dia adalah penduduk pertama di Mekah. Iya. Maka ketika Hajar ditinggal di situ sama Ibrahim, dia cuma dikasih satu kantong korma dan air sedikit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, kemudian istrinya mengikutinya di belakangnya. Kata Hajar, apakah antum meninggalkan kami di sini berdua bersama anak bayi, cuma kurma dengan air, nggak ada orang di sini, tidak ada tumbuh-tumbuhan lagi, gersang. Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Nabi Ibrahim diam saja. Setelah itu Nabi Ibrahim jalan lagi, diikuti sama istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh istrinya, apakah Allah Ta'ala yang menyuruh antum untuk berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim hanya menjawab, na'am. Iya. Dia tinggalkan istri dan anaknya, berdakwah di jalan Allah. Maka Hajar rahimahullah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kalau Allah Ta'ala yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini berdua, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Itu keimanannya istrinya ini ya. Allah Ta'ala abadikan dia. Di kisah itu Hajar sudah kehabisan bekal, habis kurmanya, habis airnya. Anaknya menangis terus, Ismail. Maka Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwah. Dia naik di atas bukit Safa, dia naik di atas bukit Marwah ini sampai 7 kali bolak-balik, dan dia berteriak. Dia cari orang, tapi tidak ada orang yang muncul. Setelah itu Allah Ta'ala abadikan kondisi ini dan menjadi manasik haji. Antara Safa dan Marwah, berlari-lari dan berjalan cepat. Iya, dengan sebab, bayangkan Nabi Ibrahim dan istrinya semuanya jadi sebab apa? Jadi sebab kebaikan. Nabi Ibrahim pergi berdakwah jauh. Nanti dia kembali setelah Nabi Ismail masih kecil. Iya, kembali Ismail sudah mulai berapa tahun ya, mungkin ya saya tidak tahu juga berapa umurnya, yang jelas dia sudah jadi gulam. Gulam itu ya umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun atau 6 tahun atau kurang lebih 5 tahun ya. Setelah Nabi Ibrahim kembali bertemu dengan anaknya, lagi-lagi Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Jadi ujiannya nih Ibrahim luar biasa ini, ya kan? Ya, setelah itu kisahnya panjang, kemudian Sarah pun juga hamil. Sarah pun hamil, dan dia melahirkan anak yang bernama siapa? Ishaq. Iya. Berlainan tempat. Ismail berada di suku Arab, sedangkan Ishaq bersama dengan Nabi Ibrahim di tempat yang lain. Maka dari Ishak inilah lahir orang Nabi yang bernama Yakub. Yakub inilah yang dikenal dengan Israel. Semua keturunannya dikenal dengan Bani Israel. Tahu ya? Bani Israel siapa di situ? Ya semua Nabi dan Rasul di sana semua. Makanya seluruh Nabi dan Rasul itu asalnya dari sana semua. Iya. Di sekitar Palestina, Suriah. Ya, di Baitul Maqdis semuanya keluar Nabi dan Rasul setelah Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu keluarnya semuanya di mana? Keluarnya dari sana.
di Baitul Maqdis. Semuanya mengabdi di sana. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semuanya ya dari kalangan Bani Israel, termasuk Nabi Musa semua di sana semua. Ya, walaupun Nabi Musa itu di Mesir awalnya. Taib. Nah, jadi ala kulli hal ikhwani fiddin, kebanyakan Nabi dan Rasul itu keluarnya dari sana, dari Baitul Maqdis, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi dari kalangan keturunannya kecuali Nabi Muhammad. Iya, dari keturunan orang Arab. Iya, jadi Nabi Muhammad itu keturunan Arab asli. Dan nasab yang terbaik yang ada di dunia ini ada nasab Nabi Muhammad melalui jalur dari Nabi Ismail. Jadi itu berketerusan, sanadnya bersambung ya. Ya, sampai keturunan Nabi Ismail, dari Ismail Nabi Ibrahim. Iya. Itu semuanya nasab ya. Keturunan nasab. Ya. Dan di Indonesia ini banyak juga ya nasabnya Nabi Ibrahim. Mengaku-ngaku dzurriyyatun Nabi ya tadi. Habib. Habaib. Dzurriyyatun Nabi, tidak makan sedekah. Ya, kata dia. Allahu a'lam. Ya. Dan tentang agama yang hanif ini, ikhwani fillah, sejumlah ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini kana ummatan, dia adalah seorang ummatan, seorang ummah. Apa artinya ummah? Teladan, qudwatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Jadi umat itu dalam Al-Quran maknanya banyak ya. Kalau umat yang antum kenal sekelompok banyak manusia, itu umat. Umatnya Nabi Musa misalnya, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Fulan. Itu salah satu makna umat. Dan ada makna umat yang lain. Di antaranya ini ya. Di antara makna umat adalah qudwah, teladan. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Apa artinya umat? Teladan, manusia. Qanitan lillah. Orangnya itu qanit. Apa maknanya qanitan lillah? Kunut. Senantiasa qanitan lillah. Itu senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Terus-menerus bersabar beribadah. Itu artinya kunut. Kunut itu artinya terus. Dia konsisten beribadah terus. Dan ini berat ya. Dia orangnya konsisten beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu sifat Nabi Ibrahim yang kedua. Pertama dia adalah qudwa, teladan seluruh manusia. Yang kedua adalah orang yang rajin beribadah, terus-menerus dia beribadah kepada Allah, tidak pernah berpaling. Yang ketiga sifatnya kata Allah hanifan. Orang itu hanif. Apa makna hanif? Dia mukbil ala Allah, kecenderungannya hanya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak bergantung kepada makhluk. Di antara bentuk hanif agama Nabi Ibrahim, ingat kisah Nabi Ibrahim mau dibakar, ya kan? Dibakar, dikumpulkan kayu bakar, disimpan Nabi Ibrahim di tengah, mau dibakar. Datang malaikat Jibril, iya, mau membantu siapa? Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, saya bisa menolong antum. Saya angkat antum, saya pindahkan antum dari sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala saja. Membayangkan ini Nabi Ibrahim ya, tidak butuh sama Jibril. Mau dibakar, Jibril datang mau menolongnya. Kata Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala saja. Tempat bergantung dan tempat menolong. Makanya Allah abadikan itu dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala katakan wa kunu, apa ayatnya itu? Dan jadilah engkau hai api bardan wa salamun ala Ibrahim, dan selamatlah atas Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, api itu menyala, Nabi Ibrahim di tengah situ. Tapi Nabi Ibrahim tidak kepanasan, tapi Nabi Ibrahim kedinginan. Dibakar Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim dibakar, kelihatan dibakar, tapi Nabi Ibrahim dingin. Tidak panas. Ini menunjukkan bahwa kadang ada sebab tidak berjalan sebagaimana hakikatnya kalau Allah mengizinkannya.
Kadang Allah Ta'ala jadikan sebab itu berjalan sebagaimana mestinya, dan kadang pula Allah Ta'ala tidak memperjalankan sebab itu sebagaimana mestinya. Supaya apa? Supaya manusia bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Iya. Itu sifat Nabi Ibrahim yang ketiga. Hanifan. Itu bergantung, dia hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung di sama makhluk. Cenderungnya hanya kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin. Sifat Nabi Ibrahim yang keempat adalah dia sama sekali tidak tersentuh oleh kesyirikan. Iya. Makanya para ulama mengatakan kalau mau mentahqiq at-tauhid, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya kan? Mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu disebutkan dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Ada orang yang masuk surga tidak dihisab dan tidak diazab. Maka jalannya adalah mentahqiq at-tauhid. Apa itu mentahqiq at-tauhid? Harus ada 4 sifat yang ada pada Nabi Ibrahim ini. Iya, dia harus jadi teladan kebaikan dalam agama. Yang kedua, terus dia beribadah, tidak berhenti beribadah sampai dia meninggal. Yang ketiga, dia adalah orang yang bagus tauhidnya. Murni dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, tidak tersentuh kesyirikan. Baru dikatakan benar tauhid. Ya. Dan ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, condong hanya kepada Allah, berpaling dari segala kebatilan dan kesyirikan, menjauhi segala bentuk kebatilan. Iya. Musliman, seorang yang hanif dan dia muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia sama sekali tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Adapun orang Yahudi, mereka berbuat syirik. Orang Nasrani mereka berbuat syirik. Karena banyak orang yang mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim, banyak sekali. Karena Nabi Ibrahim adalah kudwa memang. Dari dulu Nabi Ibrahim itu kudwa. Bahkan orang musyrikin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kudwa mereka. Kami ini keturunan Nabi Ibrahim, Nah, orang musyrik mengaku. Datang orang Nasrani, kami pengikut Nabi Ibrahim. Datang orang Yahudi berkata, kamilah sebenarnya pengikut Nabi Ibrahim. Maka Allah berfirman, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Mau apa? Wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim juga bukan Nasrani. Allah lepaskan Nabi Ibrahim dari mereka. Iya. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Apa itu hanif? Bagus tauhidnya, benar tauhidnya. Musliman, dan dia adalah seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim sama sekali bukanlah orang yang berbuat kesyirikan. Jadi Allah Ta'ala melepaskan Nabi Ibrahim dari 3 keburukan ini. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan apa? Musyrikin. Bukan musyrik. Jadi tidak benar itu kamu mengaku pengikut Nabi Ibrahim sementara kalian berbuat syirik. Ya, saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, fadl barakallahu fiikum.